Hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2014, di satu hotel berbintang 4 di jantung kota Guangzhou, wanita pembersih hotel membuka kamar 316 untuk melakukan tugasnya. Ketika dia membuka pintu, dia cukup bingung karena kamarnya sangat rapi, seolah-olah belum pernah ada tamu yang tinggal di sana. Wanita itu menduga tamu yang habis tinggal di situ, tamu yang rapih, bersih, dan baik hati, mau menolong pengurus hotel agar nggak repot-repot membersihkan dan merapikan hotel. Tapi wanita itu tetap melaksanakan tugasnya. Dia tetap mengganti spray dan sarung bantal, tetap lap meja, laci, dan semuanya, dan juga tetap memvakum lantai. Ketika wanita itu masuk ke kamar mandi, dia menemukan pemandangan yang berbeda dari kamar tidur. Bau hawa amis segera tercium dan ada genangan air di lantai kamar mandi. Dia curiga saluran drainase kamar mandi tersumbat, mungkin karena rambut. Dengan peralatan yang ia miliki, wanita itu membuka tutup drainase untuk membersihkan apapun yang tersangkut di situ. Dia begitu terkejut ketika ada gumpalan keluar dari lubang drainase. Bukan rambut seperti yang dia duga. Satu gumpalan lembek, penyek, berwarna kekuningan dan bau busuk. Dengan seksama, dia perhatikan benda itu. Seperti lemak daging ayam yang biasa dia masak. Tapi karena bau busuknya begitu menusuk, dia curiga kalau itu bukan lemak hewan. Jangan-jangan ini lemak manusia, pikirnya ketakutan. Dia berlari turun melapor ke manajer hotel. Dengan suara gemetar, dia minta dipanggilkan polisi. Apa yang dimulai dengan sesuatu yang rutin berubah menjadi penemuan yang mengerikan. Halo teman kesayangan, kita jumpa lagi. Ini kisah pembunuhan dengan twist yang cukup rumit. Sebelum kisah nyata ini saya lanjutkan, saya mau ingatkan untuk Anda memberikan like dan komen, dan itu akan berarti bagi saya. Dan jika Anda baru bergabung, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di channel ini Anda akan mengikuti kisah-kisah crime story yang nyata, yang real. Kali ini datang dari negeri tirai bambu, Cina. Apa yang dimulai dengan sesuatu yang rutin berubah menjadi penemuan yang mengerikan. Penemuan yang seperti bagian tubuh manusia itu segera dilaporkan polisi. Polisi dan tim forensik memeriksa semua dengan teliti. Gumpalan lemak itu ternyata memang benar potongan lapisan otot manusia wanita dewasa. Seluruh lantai 3 ditutup. Polisi menyelidiki sepanjang lorong sampai ke tangga darurat. Di sudut tangga polisi menemukan kantong plastik berwarna kuning dan setelah dibuka mereka tercengang. Isi plastik itu mulai dari sampah rumah tangga seperti tisu, kertas, botol plastik, minuman. Juga bahkan ditemukan daging dan tulang-tulang yang sudah dicincang kecil-kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daging cincang yang ada di dalam kantong plastik tersebut juga merupakan jaringan tubuh manusia seorang wanita dewasa yang sama dengan yang ditemukan di lubang drainase. Tulang-tulang tubuh dan tulang-tulang tangan, tetapi tidak ada tulang tempurung kepala dan tulang-tulang kaki. Artinya, kepala dan kaki tidak ditemukan di hotel. Nggak ada tanda-tanda jati diri yang ditinggalkan pelaku di hotel. Sepertinya si pelaku dengan teliti menghapus jejaknya. Cuma ditemukan DNA sang korban. Polisi menyita rekaman kamera pengawas atau CCTV untuk melihat siapa yang datang dan keluar dari kamar 316. Rekaman tanggal 30 April 2014 menunjukkan seorang wanita masuk ke kamar 316. Melalui informasi pendaftaran terkuaklah kalau wanita itu bernama Yang Mujing, 28 tahun, berkulit putih, cantik, berkaki jenjang, masuk ke dalam kamar sendirian. 10 menit kemudian dia turun lagi ke meja resepsionis meminta perlengkapan mandi tambahan. Kemudian dia naik lagi dan setelah itu dia menghilang dari kamera selamanya. Tanggal 30 April itu, kamera pengawas juga menangkap sosok pria bertopeng, bertopi, pakai celana jeans dan kaos berwarna ungu. Masuk ke kamar 316 tidak lama setelah Yang Mujing tiba. Setelah itu, pria itu berkali-kali dalam 3 hari berturut-turut naik turun keluar masuk dan selalu membawa sesuatu di tangan apabila dia keluar.
Baru pada pagi hari tanggal 3 Mei, pria itu check out dan tidak pernah kembali lagi. Siapa dia? Namanya tidak terdaftar dalam hotel. Melalui analisa polisi berspekulasi kedua orang tersebut mungkin sepasang kekasih. Apakah mereka bertengkar dan end up dengan kejadian yang mengerikan? Untuk menjawab semua pertanyaan dalam kasus ini, polisi mendatangi rumah keluarga Yang Muching. Berita kematian Yang Muching yang begitu mengerikan itu membuat keluarganya sangat berduka dan terguncang. Siapa yang tega melakukan itu kepadanya? Keluarga bercerita kepada polisi kalau Yang Muching adalah seorang janda. Suaminya meninggal karena kecelakaan lalu lintas tahun yang lalu. Dan sejak itu, Yang Muching terus berduka dan tidak ada keinginan lagi untuk memulai relationship dengan siapapun juga. Keluarga hanya tahu kalau Yang Muching akan pergi liburan tanggal 1 Mei. Tapi sejak akhir April, mereka tidak mendengar kabar apa-apa. Mereka nggak tahu siapa pria yang menemui Yang Muching di hotel. Polisi kembali meneliti kamera pengawas. Setiap lelaki itu turun, selalu membawa sesuatu di tangannya. Pada penampakan terakhir dalam kamera, tampak pemuda itu membawa tas wanita yang diduga milik Yang Muching dan kantong plastik berwarna merah. Gerak-geriknya begitu santai saat meninggalkan hotel. Polisi mengikuti langkahnya melalui setiap kamera CCTV, mulai dari hotel, di luar hotel, dan di jalan-jalan. Pria itu nggak tergesa-gesa. Dia berjalan santai menuju pasar tradisional. Masih tetap membawa kantong plastik merah dan tas Yang Muching. 3 menit kemudian dia keluar pasar tanpa kantong plastik berwarna merah, tapi tetap menjinjing handbag. Polisi masuk ke pasar mencari kantong plastik merah. Akhirnya mereka menemukan kantong plastik merah itu di tong sampah satu kios penjual daging babi. Hasil pemeriksaan DNA pada cincangan tulang dan daging dari kantong plastik merah itu sama dengan potongan-potongan tulang dan daging yang ditemukan di plastik kuning di tangga hotel. Confirm, tubuh yang dicincang itu adalah tubuh Yang Muching. Dari cara pemotongan tulang-tulang yang begitu sempurna dan profesional, polisi berspekulasi mungkin pelakunya seorang dokter bedah atau seorang pemotong daging. Polisi menanyai setiap orang di dalam dan di luar pasar apakah mereka pernah melihat pria berkaus ungu bercelana jeans. Seorang pengendara motor bilang ada seorang pria yang cocok dengan gambaran yang diberikan polisi yang memintanya mengantarkan ke satu penginapan di desa Xingfeng. Dia mau mengantarkannya karena diberi imbalan yang cukup besar, yaitu 100 yuan. Bermodalkan informasi ini, polisi bergerak ke desa Xingfeng. Dekat dengan hotel yang dituju ada area pembuangan sampah yang juga disisir polisi dan mereka menemukan tas yang dibawa pria itu. Di dalamnya, kepala Yang Muching. Sementara polisi-polisi lain tiba di hotel dan menanyakan apakah mereka menerima tamu yang bercelana jeans, berkaus ungu dan bertopi. Pihak hotel langsung memberitahu kamar pria yang dicari itu. Dengan hening dan mengendap-endap serta berhati-hati, polisi memasuki koridor lalu mendobrak pintu kamar. Pria di dalam kamar begitu terkejut. Dia nggak berdaya dengan sergapan polisi. Dan pria itu bernama Zhang Jian. Zhang Jian berumur 35 tahun. Dia ex-narapidana yang pernah masuk penjara selama 5 tahun karena mencuri dan merampok. Setelah keluar penjara, dia bekerja sebagai tukang potong daging di pasar. Saat diinterogasi, pria itu tampak begitu tenang. Dia bilang dia nggak punya masalah pribadi dengan Yang Muching. Bahkan dia nggak kenal wanita itu. Tapi polisi berspekulasi bahwa keduanya mengenal satu dengan yang lain. Zhang Jian masuk ke kamar 316 dan langsung memukul kepala Yang Muching. Yang Muching yang tidak kepikiran akan diserang seperti itu langsung pingsan. Jian menyeretnya ke kamar mandi. Pekerjaannya sebagai tukang potong daging memudahkannya melakukan kekejian itu. Semua diceritakan dengan begitu tenang. Polisi bertanya, kalau kamu tidak punya masalah pribadi dengan Yang Muching, kenapa kamu melakukan kejahatan itu? Jian terdiam cukup lama.
Akhirnya dia bilang kalau dia dibayar 300.000 yuan oleh seseorang yang tidak mau dia sebutkan namanya. Jiang Jian boleh bungkam dan menciptakan misteri. Tapi polisi tak berhenti memeriksa masa lalu Jian dan menyusun teka-teki pada kasus Yang Mujing. Rekening Bank Jiang pun diperiksa. Pada hari saat suami Yang Mujing meninggal, ditemukan transferan uang sebesar 300.000 yuan dari Yang Mujing. Ini mematahkan pengakuan Jian bahwa dia tidak kenal wanita yang dia bunuh itu. Apa yang membuat Yang Mujing memberikan uang begitu banyak kepada Jian? Dan kenapa Jian menghabisi wanita yang sudah memberikan uang begitu banyak? Apakah kematian suami Yang Mujing itu ada hubungannya dengan uang yang banyak itu? Ketika dihadapkan pertanyaan-pertanyaan itu, Jiang Jian kembali tertunduk. Polisi mengingatkan bahwa Hukmat sudah menantinya jika dia mempersulit penyidikan polisi. Tidak ada gunanya membungkam. Akhirnya Jiang Jian menjelaskan semuanya demi mendapatkan belas kasihan dari polisi agar hukumannya nanti tidak terlalu berat. Yang Mujing wanita yang begitu cantik. Walaupun dia sudah menikah, banyak pria mencoba mendekatinya. Yang Mujing akan disanjung, dirayu, dipuji, sampai akhirnya wanita itu jatuh pada rayuan He Qiang, 43 tahun, seorang pejabat publik yang sudah beristri. He Qiang senang melihat Yang Mujing karena cantik, dan Yang Mujing senang melihat karisma He Qiang sebagai pejabat dan tentu saja uangnya banyak. Yang Mujing bekerja sebagai akuntan di divisi yang dipimpin He Qiang. Mulai dari hubungan bos bawahan, akhirnya menjadi hubungan asmara. Tentu saja hubungan itu dijalankan dengan rahasia. Setelah affair itu berjalan 3 tahun, suami Yang Mujing, Cheng Hao, mencium perselingkuhan mereka. Yang Mujing mengadu kepada He Qiang kalau suaminya sudah tahu hubungan mereka. He Qiang bingung. Dia nggak mau hubungan mereka terbongkar. Akan habis karirnya sebagai pejabat publik dan rumah tangganya pun akan berantakan. Kita harus singkirkan dia. Yang Mujing ragu dengan ide itu. Tapi He Qiang meyakinkan, kalau nggak seperti itu kita nggak bisa bersama-sama. Aku nggak mau berpisah denganmu, katanya lagi. Dan Yang Mujing juga nggak mau berpisah dengan He Qiang. Akhirnya Yang Mujing sepakat dengan rencana melenyapkan penghalang untuk mereka bisa bersama. Apapun itu, termasuk melenyapkan Cheng Hao, suaminya. Yang Mujing bilang dia kenal seseorang yang bisa membantu mereka. He Qiang berkata, hubungi dia. Aku akan bayar 300.000 yuan melalui rekeningmu. Yang Mujing menyusun rencana seolah-olah Cheng kecelakaan lalu lintas. Jiang Jian menunggu di perempatan jalan yang biasa dilalui oleh Cheng Hao, lalu menabrakkan mobilnya dengan kekuatan yang mematikan. Rencana berjalan mulus. Polisi lalu lintas melihat kematian Cheng Hao adalah murni kecelakaan. Dan Jiang Jian terhindar dari hukuman, malah menerima bayaran sebesar 300.000 yuan. Setelah kematian suaminya, Yang Mujing berakting sebagai janda yang terus berduka atas kematian suaminya. Tapi sebenarnya Yang Mujing begitu happy karena suaminya tidak lagi mengganggu hubungannya dengan He Qiang. Mereka menikmati kebebasan menjalankan affair tapi tetap rahasia karena He Qiang masih terikat perkawinan. Seiring berjalannya waktu, Yang Mujing mulai merasa tidak puas dengan hubungan mereka yang terus dijalankan secara rahasia. Dia nggak mau lagi ngumpet-ngumpet. Dia ingin He Qiang hanya menjadi miliknya. Dia bilang pada He Qiang, suamiku sudah tidak ada, tapi hubungan kita masih ngumpet-ngumpet karena kamu masih punya istri. Kapan kamu mau menceraikan istrimu? Setiap bertemu itu aja permintaan Yang Mujing. He Qiang mulai terganggu dengan rongrongan Yang Mujing. Akhirnya sang pejabat publik mulai menghindar dan selalu ada alasan untuk tidak bertemu. Ini justru bikin Yang Mujing sakit hati. Dia sadar kalau pria itu ternyata cuma memanfaatkannya saja untuk kesenangan-kesenangannya saja. Ternyata He Qiang gak pernah mencintainya dengan serius dan gak pernah mau berkomitmen untuk hidup bersamanya. Yang Mujing frustrasi dan dia mulai tidak bahagia dengan affair rahasia mereka. Dia berpikir, tahu seperti ini,
dia nggak akan setuju dengan konspirasi melenyapkan suaminya. Mulailah muncul niat-niat jahat di dalam diri Yang Mujing. Ketika mereka bertemu, Yang Mujing memberi ultimatum, menceraikan istrinya lalu menikahinya, atau dia akan bongkar skandal hubungan mereka ke publik dan menyebarkan video-video percintaan mereka. Bukan itu saja, Yang Mujing juga bilang dia akan membongkar persekongkolannya menghabisi Cheng Hao. Biar kamu, saya, dan Jian semua mati menyusul Cheng Hao. Hukuman mati akan kita terima kalau konspirasi itu terbongkar. Wah, kacau, pikir He Qiang. Sebagai seorang pejabat, tentu saja He Qiang tidak suka dengan ancaman ini. Pejabat punya skandal pasti memalukan. Kemudian rumah tangga akan hancur. Belum lagi tuduhan konspirasi membunuh suami Yang Mujing. Belum apa-apa sudah terasa runtuh dunianya. Semua ancaman itu sudah di luar kendalinya. Semua itu mendorongnya untuk mencari Jiang Jian. Mereka mengadakan pertemuan. Dia kembali memberikan 300.000 yuan untuk melenyapkan wanita cantik yang pernah begitu dia suka. Tanggal 30 April 2014, Yang Mujing meminta liburan romantis kepada He Qiang. Dengan sukarela, pejabat itu memesan kamar hotel atas nama Yang Mujing. Kemudian dia menghubungi Jiang Jian. Sekarang waktunya, katanya singkat. Dengan membawa aneka pisau pemotong daging, Jian pergi ke hotel. Dia mengetuk kamar 316. Yang Mujing membukanya dengan wajah berseri-seri. Tapi kemudian dia bingung. Aku kira pacarku yang datang, katanya. Begitu pintu ditutup dengan sekali pukulan keras di kepala, Mujing terhoyong dan pingsan. Tanpa buang waktu, Jian menyeret tubuh Lung Lai itu ke kamar mandi. Dan aksi yang begitu sadis dijalankan di sana. Selama 3 hari berturut-turut, Jian membawa keluar cincangannya untuk dibuang. Bahkan sebagian dia beri makan anjing dan kucing. Dia malah berpikir enak juga ya jadi hitman atau pembunuh bayaran sambil membayangkan 300.000 yuan masuk ke rekeningnya. Begitu gelap hati dan pikirannya sampai lupa kalau cengkeram hukum akan datang kepadanya. He Qiang ditangkap di rumahnya dan dia langsung mengakui perbuatannya. Baik He Qiang dan Jiang Jian sama-sama menerima hukuman mati. Begitu tragis. Pengkhianatan dan kematian Cheng Hao tidak akan pernah terungkap seandainya kematian Yang Mujing tidak terungkap. Yang Mujing mungkin tidak akan menyangka bahwa setahun kemudian setelah suaminya mati, dia akan dihabisi dengan cara yang sangat brutal oleh seseorang yang dulu dia hire untuk menghabisi suaminya. Kerusakan moral Yang Mujing dan He Qiang menjadi peringatan untuk kita semua, untuk merangkul kebaikan, integritas, dan ketulusan dalam segala urusan. Kisah nyata ini kalau difilmkan mungkin judulnya Fatal Attraction. Bagaimana menurut Anda? Komen ya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah ikuti kisah nyata ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like-nya ya. Buat yang baru bergabung, please subscribe agar channel ini semakin berkembang. Kita jumpa lagi di lain kisah. Love you. Bye.